Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulul amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam minal amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Amma ba'd. Sahabat PTA yang kami cintai, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema pembahasan yang berjudul Kuatkan Keimanan, Tangkal Korupsi dan Gratifikasi. Sudah menjadi maklum bagi kita, istilah korupsi dan gratifikasi sudah populer di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu bentuk kejahatan yang amat sangat kejinya. Yang kejahatan ini disebut sebagai kejahatan yang luar biasa. Dalam bahasa populernya dikatakan extraordinary crime, kejahatan kerah putih. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melaksanakan ini karena jabatannya, karena kekuasaannya, karena peluangnya, sehingga mereka melakukan tindak kejahatan korupsi dan gratifikasi. Korupsi dan gratifikasi ini di dalam agama disejajarkan dengan perbuatan dosa yang dilaknat oleh Allah. Dalam Al-Quran disejajarkan dengan perbuatan murtad, pembunuhan, dan zina. Ada pembatasan pengertian antara korupsi dan gratifikasi, meskipun kedua-duanya perbuatan dosa. Persamaannya, keduanya adalah perbuatan tersebut masih dalam wilayah pekerjaan dan tanggung jawabnya. Yang kedua berupaya mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, perbuatan itu melawan hukum. Adapun perbedaannya, kalau korupsi itu bersifat aktif melakukan perbuatan tertentu, pelakunya bersifat aktif. Kalau gratifikasi bersifat pasif, menerima sesuatu atau berupa hadiah atau imbalan. Sahabat PTA yang berbahagia, korupsi ada kisah dari Ali bin Abi Thalib, seorang khulafaur rasyidin, seorang negarawan yang terkenal dengan jujur, adil, namun keras terhadap pejabat-pejabat yang korup. Dikisahkan dalam sebuah dialog antara Ali bin Abi Thalib dengan sahabatnya, seorang pejabat, yaitu Suraih. Percakapannya, "Kudengar Anda telah membeli rumah seharga 80 dinar dan telah Anda buat akta jual belinya lengkap dengan saksi-saksinya." Dijawab oleh Suraih, "Benar wahai Amirul Mukminin." Maka Ali menatapnya dengan wajah penuh amarah. Lalu berkata Ali, "Hei Suraih, suatu hari maut akan menjemputmu dan ia tak akan membaca akta jual beli itu dan tak akan menanyakan kepadamu tentang bukti-bukti itu. Ia akan membawamu pergi jauh sampai menyerahkan dirimu ke tempat kuburan dan meninggalkan kamu sendirian di sana. Maka perhatikan baik-baik wahai Suraih," kata Ali bin Abi Thalib, "janganlah sampai Anda membeli rumah itu dengan uang
bukan milikmu. Sehingga dengan demikian Anda telah merugi, kehilangan rumah di dunia maupun rumah di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahihnya, penggelapan harta umat dan negara adalah perkara besar dan berakibat besar. Maka nanti di akhirat jangan sampai saya melihat kalian datang sambil memikul unta yang melenguh-lenguh dan berkata, tolong saya wahai Rasulullah. Saya jawab, saya tidak akan menolongmu sedikit pun. Sahabat pena, sahabat PTA Yogyakarta yang berbahagia, gratifikasi. Islam sangat menganjurkan memberi hadiah kepada orang lain dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling mencintai sesama. Akan tetapi, Islam benar-benar melarang, bahkan mengharamkan, bila pemberian hadiah itu bersifat tendensius. Ada kepentingan di balik itu, yaitu perbuatan melawan hukum. Digambarkan sebuah kisah Abu Humaid As-Sa'id, sahabat Rasulullah. Rasulullah pernah mengangkat seorang pegawai untuk mengumpulkan zakat. Kemudian setelah selesai bertugas, sahabat ini datang kepada Rasulullah seraya berkata, "Ini untukmu ya Rasul, dan yang ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku." Maka Rasulullah berkata kepadanya, "Mengapa kamu tidak duduk saja di rumah ayah atau ibumu untuk melihat apakah diberi hadiah atau tidak oleh seseorang?" Rasulullah bersabda, "Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, tiada seorang yang menyembunyikan sesuatu berupa gratifikasi, melainkan ia akan menghadap di hari kiamat nanti, mengikul di atas lehernya, jika berupa unta bersuara menguh-menguh, atau lembu yang menguak, atau kambing yang mengembek, maka sesungguhnya aku telah menyembahkan kebenaran ini." Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.